Oke, tips dan trik agar Venus flytrap tumbuhnya berdiri ya atau tegak ke atas kayak gini. Jadi yang pertama itu kalian harus menentukan jenisnya dulu atau varietasnya ya. Jadi ada beberapa Venus flytrap itu tumbuhnya emang berdiri tegak ke atas, ada yang mendatar. Kemudian yang kedua adalah umur. Jadi kalau sudah cukup umur dia akan menunjukkan asli dari bentuknya. Kalau masih kecil ya bentuknya pasti mendatar gitu ya. Masih memanjang-manjang gitu, belum bisa berdiri. Yang ketiga ini, nah ini saya bongkar, saya repotting. Jadi faktor yang ketiga ini adalah cara nanamnya. Kalau ditanamnya eh, kurang dalam atau nancepinya kurang dalam di pot, pasti akan nyebar ya teman-teman. Jadi ibarat kayak tangan yang mekar gini. Kalau semisal nanamnya dangkal ya otomatis dia mekar gini. Kalau misal ditanam lebih dalam pasti dia akan tumbuh ke atas seperti ini. Oke, ini dia ya hasilnya yang udah di pot kemudian udah diadaptasikan ke kurang lebih 1 minggu kayak gini. Ini ditimbunnya udah lumayan dalam ya, jadi semoga aja dia mau berdiri makin tegak kayak anaknya. Ini anaknya, ini no ID ya, tapi saya tanyakan ke penjualnya yang dulu katanya tiger teeth, kalau nggak typical. Nggak tahu, lihat aja nanti mutasinya kayak gimana. Ini berdiri tegak gini kalau yang anakannya, kalau nanamnya udah dalam. Ini udah cukup dalam, mungkin nunggu tumbuh beberapa tunas dulu biar makin tinggi. Kalau ini Venus-Venus yang asli tumbuhnya ke atas ya. Jadi kan tumbuh ke atas tergantung varietasnya tadi. Flower City udah bagus. Di CXL ini harusnya juga tumbuhnya ke atas, tapi karena kurang dalam jadinya ya kayak gini, masih mekar. Harusnya kurang dalam, harusnya lebih dalam. Oke, thank you, gitu aja. Oh iya, faktor itu kurang cahaya. Ini contoh yang kurang cahaya, B52. Tumbuhnya kayak gini. Saya ini uji coba menggunakan grow light. Grow light beli di Shopee murah 15.000, terus saya coba selama 1 bulan jadinya kayak gini, aneh. Tumbuhnya memanjang-manjang, terus trapnya itu nggak bisa besar, tinggi kayak gini. Ini B52, padahal saudaranya yang seumuran stekannya itu kayak gini, trapnya bisa lebih besar. Lebih bagus tumbuhnya. Ini waktunya dipindah pot, udah penuh banget kayak gini. Ini B52 yang kurang cahaya ya, saya coba-coba ya, sepertinya kurang cahaya, soalnya grow light itu nggak ada cahaya putihnya, cuman ungu, biru, sama hijau kalau salah. Jadi warnanya itu agak, kalau pas dinyalain warnanya ungu. Yang udah jadi itu, yang sudah jadi buletan itu. Soalnya saya belum belajar lagi untuk tanaman indoor ini lampunya kayak gimana. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe. Kesimpulannya ya, tadi hampir lupa. Jadi kesimpulannya yang pertama, faktor pertama itu adalah varietasnya terlebih dahulu. Jadi kalian milih yang ID-nya apa yang sekiranya dia tumbuh berdiri. Kemudian yang kedua, umurnya. Yang ketiga, bagaimana cara penanamannya, ditimbunnya itu dalam atau enggak dari permukaan media. Kemudian yang keempat adalah faktor cahaya. Nah, faktor cahaya ini kalau saran saya alangkah lebih baiknya Venus ini diberikan cahaya yang cukup ya, biar dia tumbuh sebagaimana mestinya. Jadi dia bisa mengekspresikan dirinya sendiri. Seperti misalnya tadi Venus B52 tadi, kalau dijemur kan tumbuhnya mendatar ya. Memang dia tumbuhnya kayak gitu. Alangkah lebih baiknya seperti itu, karena kalau kurang cahaya dia berdiri tapi bentuknya kurang sempurna. Nah, gimana kalau pengen punya Venus flytrap yang berdiri? Alangkah lebih baiknya ya beli yang jenis-jenis berdiri, yang anakannya aja. Jadi sebelumnya kalian browsing dulu di Google, nanti dewasanya kayak gimana, kan ada nanti yang berdiri-berdiri itu. Nah, itu baru dibeli. Jadi jangan dimainkan cahayanya ya kalau menurut saya, karena pertumbuhannya juga jelek trapnya. Kalau yang dimainkan cahayanya tadi itu cuman buat coba-coba. Sekarang udah dijemur lagi. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.